Shalom, Shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Baiklah para sahabat yang masih senang dengan ibadah online, mari kita mengikuti ibadah online sore hari ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam satu nama-nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Sore ini kami jemaat-Mu akan mengadakan ibadah online. Haleluya Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami, memimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi nanti yang akan membawakan firman-Mu, yaitu Bapak Pendeta Sakaria. Haleluya, kiranya Engkau kuduskan untuk bisa membawakan haleluya firman-firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami terima dan kami haleluya bisa dapat mengerti daripada bahasa-bahasa firman-Mu. Serta Tuhan, kami dapat melakukan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Kiranya ibadah online Engkau pimpin mulai dari awal sampai nanti akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat sore sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Demikian juga jemaat GBS Haleluya Palur yang masih menyukai ibadah online. Nah, shalom Bapak Ibu jemaat ibadah online, kita akan belajar hebatnya Rasul Paulus. Ya, hebatnya Rasul Paulus sehingga dia dapat menemukan Yesus adalah segalanya. Dari mana ini? Mari kita pelajari bersama. Rasul Paulus mengajar jemaat-jemaatnya melalui surat-suratnya. Bahkan di dalam Filipi itu diajarkan bahwa jemaat sudah mulai tertata rapi. Ia seia sekata. Ia memiliki keinginan-keinginan yang sama, sehati, sepikir, bahkan memiliki satu tujuan yang sama. Jemaat dari tingkat dari step by step dia mulai naik. Dan Rasul Paulus kepingin mengajarkan bahwa Yesus itu segalanya melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Rasul Paulus yang ditularkan kepada jemaat. Mari kita baca Filipi 3 ayat 7 dan ayat 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya ini. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki inteligensi yang tinggi. Rasul Paulus memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sehingga kalau dia mau mengikuti sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat Rasul Paulus atau teman-temannya, maka dia punya kedudukan yang tinggi di Yerusalem. Dia memiliki gaji yang besar di Yerusalem. Dia menjadi orang terhormat di Yerusalem. Mengapa? Karena Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat 5 ayat 6 menyatakan demikian,
bahwa aku ini seorang Yahudi asli, disunat pada umur 8 hari. Ya, disunat pada umur 8 hari. Memenuhi syarat orang Yahudi. Lalu saya ini orang Yahudi asli. Saya dari suku Benyamin. Saya dari keluarga orang-orang Farisi. Ya, ditinjau dari keasliannya, dia orang Benyamin, sukunya. Lalu saya ini penganut Taurat yang luar biasa. Jadi kalau orang lain belum hafal, saya sudah menghafal Taurat, melakukan Taurat segalanya. Dan kegiatanku adalah mengejar-ngejar jemaat, mengejar-ngejar orang Kristen. Kurang apa? Ya. Di mata orang Yahudi, dia tidak punya cacat. Nah, tapi karena Rasul Paulus ketemu dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketemu dengan Tuhan, ada perubahan drastis. Semua ditinggalkan, lalu dia belajar tentang Yesus. Ya, dia belajar tentang Kristus yang telah menangkapnya, yang telah mengubah segalanya. Sehingga dalam ayat 7 dia mengatakan demikian. Paulus mengatakan yang dahulu itu menguntungkan, sesudah aku mengenal Yesus, keuntungan-keuntungan yang seperti dulu itu aku tinggalkan. Ya, aku tinggalkan. Karena apa? Itu merupakan kerugian yang sangat besar. Ya, secara jasmani saya untung, saya punya jabatan, saya punya kedudukan, tapi jiwa saya, roh saya hilang. Tidak ada keselamatan di dalam diri Rasul Paulus jika dia hanya mengandalkan aku orang Yahudi asli, aku penganut Taurat, aku orang yang mengejar-ngejar orang Kristen. Saya tidak punya keselamatan. Sehingga pengalaman baru inilah yang menjadi dasar hidup Rasul Paulus dan berani meninggalkan hidup lamanya. Nah, jadi kerugian apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Memang secara manusiawi dia dihormati, tetapi tadi kerugiannya adalah tidak mengenal kasih karunia Allah, tidak mengenal kematian Yesus yang memberikan kehidupan kepada orang percaya. Tinggalkan semuanya, dan aku telah menerima Yesus. Nah, jadi seperti inilah Rasul Paulus rela meninggalkan segalanya, pergi dari kota satu ke kota lain. Dia mengadakan penginjilan, dia mencari jiwa, dia mengumpulkan orang, tidak dididik masalah Taurat, tidak dididik masalah sunat, tidak dididik dengan masalah-masalah yang lama, tetapi mulai dikenalkan siapa Yesus. Orang-orang yang kepengen ketemu dengan Yesus, orang-orang yang kepengen memiliki Yesus, dia harus berani meninggalkan hidup lama dan pola lama mereka. Ya. Yang dicari Rasul Paulus bukan kekayaan duniawi. Bahkan Rasul Paulus pernah menulis di salah satu ayat yang mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelebihan. Aku tahu segalanya. Tetapi lebih hebat
Kalau pengetahuan tentang kasih karunia Allah dapat aku terjemahkan dalam setiap langkah kehidupanku. Nah, jadi keuntungan yang sangat besar adalah keselamatan yang tidak dijual oleh siapapun juga. Keselamatan yang tidak ada yang memberikan pelajaran dari siapapun juga, kecuali Yesus yang mengatakan, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau dia tidak melalui aku. Rasul Paulus telah menemukan Yesus di dalam hidupnya. Nah, karena Rasul Paulus telah menemukan Yesus, dia mengatakan kepada orang-orang, dia mengatakan kepada jemaat, dia mengatakan kepada murid-muridnya, yang dahulu aku kejar, yang dahulu keuntungan-keuntungan yang aku nikmati, ternyata itu hanya sampah. Hidup dalam dunia ini terbatas. Berapa sih umur manusia? Sesudah itu kita akan masuk ke alam kelanggengan, ke surga atau ke neraka. Dan orang dapat masuk surga kalau dia percaya pada Yesus. Maka apa yang diajarkan sekarang? Yang diajarkan Rasul Paulus adalah, yang merupakan keuntungan Rasul Paulus adalah jaminan keselamatan. Itu yang pertama. Siapapun orangnya. Apakah itu orang melarat atau orang kaya? Orang yang berpendidikan atau orang bodoh? Orang yang punya jabatan tinggi ataupun orang yang tidak punya jabatan? Butuh keselamatan. Dan di dalam Yesus inilah ada keselamatan. Yang kedua, orang yang memiliki Yesus mendapatkan jaminan perlindungan. Di dalam dunia ini dilindungi. Walaupun Rasul Paulus berapa kali dia dipenjara, berapa kali dia disesah, berapa kali dia mengalami kelaparan, berapa kali dia mengalami karam kapal. Tetapi perlindungan Allah ada di dalam kehidupannya. Ini yang membuat Rasul Paulus mengatakan, ini satu keuntungan besar. Andai kata aku tidak mengenal Kristus, karam kapal selesai. Ya, andai kata aku tidak mengenal Kristus, di dalam penjara aku berkeluh kesah. Tetapi Paulus di dalam penjara dia menyanyi, memuji, memuliakan nama Allah. Pintu penjara terbuka. Luar biasa jaminan terhadap orang-orang percaya. Lalu apa? Jaminan apa? Jaminan pemeliharaan. Tidak hanya dilindungi, tetapi dipelihara kehidupannya. Sehingga hidup Rasul Paulus hidup penuh sukacita di dalam Tuhan. Ya, sukacita di dalam Tuhan yang diajarkan di dalam Efesus pasal 3. Ya, kamu harus memiliki sukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang di dalam Tuhan hidupnya penuh dengan sukacita. Dia tidak dikalahkan dengan gelombang-gelombang yang seringkali menghadang kehidupannya. Dia dapat hadapi dengan sukacita surgawi. Dan ini telah ditemukan oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman ini yang ditawarkan sekarang ini kepada jemaat, kepada siapapun juga. Kalau kamu ingin menikmati keselamatan, kalau kamu ingin menikmati perlindungan, kalau kamu ingin menikmati pemeliharaan, terimalah Yesus di dalam kehidupanmu. Nah, sehingga hari ini Rasul Paulus berani, yang tadinya aku kejar karena aku merasa itu satu keuntungan yang besar.
ternyata rugi besar. Aku tinggalkan. Aku mulai hidup baru. Aku mulai menggunakan pola baru. Pola kasih karunia Allah yang ada di dalam hidup Rasul Paulus. Tawaran ini mari kita terima. Bahwa Yesus adalah segalanya. Yesus adalah hal yang luar biasa yang mampu membawa kehidupan kita penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang mengajar firman pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Sehingga kami dapat tahu, mengenal, bahkan menerima Yesus sebagai junjungan hidup kami. Karena Yesus adalah segalanya di dalam hidup kami, di dalam dunia ini maupun di akhirat nanti. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman yang perlu kita mengerti bersama. GBS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah umum. Dan sesudah itu hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab yang dimulai jam 6 sore. Lalu tiap Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Ini adanya di rumah-rumah. Kalau Bapak Ibu kepengen rumahnya ketempatan, daftar kepada pengurus supaya pengurus mencatat, lalu kita adakan ibadah di rumah Bapak Ibu. Lalu ada ibadah cabang. Ibadah cabang mulai jam 6.30 atau jam 18.30 menit. Di GBIS Cabang Palur. Lalu hari Sabtu ada ibadah kaum muda. Asik loh. Ya, asik ibadah di kaum muda. Kaum muda mendapatkan pelajaran bagaimana cara untuk berorganisasi. Bagaimana hidup kepemudaan kita di dalam Kristus. Ya, bagaimana caranya supaya mengembangkan bakat. Di kaum muda banyak diolah. Maka Bapak Ibu yang punya anak muda, yuk kirim. Tiap Sabtu jam 6 sore. Nah, lalu satu lagi, ibadah online tetap jalan. Ya, doakan aja agar krunya sehat, krunya kuat, semangat, dan alat-alat awet. Lalu ibadah online ini kalau Bapak Ibu ikut, dibuka, diklik, dibuka, lalu share kepada teman-teman minimal 5 orang supaya kita belajar jadi penginjil. Ya, belajar jadi penginjil melalui ibadah online. Saya rasa pengumuman cukup itu. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Engkau telah pimpin berkati hamba-Mu untuk membawa firman-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau akan berikan penyertaan-Mu langkah-langkah bangsa kami. Pemimpin-pemimpin negara kami, Bapa, kami mohon pimpinan-Mu. Berkati beliau dari atas sampai RT RW. Berkati Tuhan untuk menaikkan tugas-tugas hari ini. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur
Kau telah memberkati ibadah kami. Dan saat ini Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau, membutuhkan jamaah-Mu supaya mereka sembuh. Ibu Gito, Ibu Mintarsih, Ibu Arin, Ibu Agini, Ibu Mbing, Bapak Petrus Sutrisno, Pak Min, dan juga Pak Ishak. Jamah mereka Tuhan. Karena dengan jamah-Mu mereka Kau sembuhkan. Kami juga bersyukur Kau telah sembuhkan Pak Gito, Kau telah sembuhkan Lili, Engkau telah sembuhkan Ibu Bambang, bahkan Kau telah sembuhkan Pak Yusuf. Mereka siap untuk menjadi penginjil-penginjil-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan telah mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah mengirimkan berkat untuk rumah tanggamu, berkat untuk usaha pekerjaanmu, berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.